Nah, tetapi bersyukur di dalam anugerahnya yang besar, Allah telah mengaruniakan Kristus Yesus untuk menebus, menyucikan, dan menyelamatkan orang berdosa. Kita gunakan kehidupan kita ini dengan sebaik mungkin. Hidup kita ini adalah sebagai manusia baru. Bahkan kadang kalau kita lihat anak-anak itu kan dia melakukan kesalahan. Dia tidak berani untuk mengakui kesalahannya. Shalom, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan bersatu di dalam doa dan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kesetiaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami, sekalipun kami sering tidak setia kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh menyadari kehidupan kami yang lama, agar kami boleh menjalani kehidupan kami dengan hidup yang baru. Terangi setiap kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, saya mau tanya dulu. Ada yang pernah mendengar kedasih? Iya? Belum pernah? Baru kali ini mendengar kedasih. Jadi sama sekali ya tidak tahu kedasih itu apa? Oke, aku kasih bocoran ya. Kedasih itu nama latinnya adalah Cuculus merulinus. Wah, ini apalagi itu ya. Kedasih aja belum pernah dengar, apalagi Cuculus merulinus itu ya. Jadi kedasih itu adalah jenis burung. Nah, burung tetapi ini ada sesuatu yang berbeda begitu ya.
ini adalah jenis burung yang punya tabiat jelek, tabiatnya buruk. Apa itu tabiatnya? Mereka itu tidak pernah membuat sarang sepanjang hidupnya. Jadi mereka itu tidak punya sarang sepanjang hidupnya. Lalu bagaimana itu ya ketika kedasi ini akan bertelur gitu ya. Maka kedasi betina itu akan mengamati jenis burung yang lain. Lalu kemudian diamati burung lain yang sedang bertelur begitu ya. Kalau sudah, maka ketika sang induk itu meninggalkan sarangnya, maka burung kedasi itu akan mulai menyingkirkan telur dari burung-burung yang tadi dia sudah incar. Mungkin ditendang begitu ya, disingkirkan sehingga dia terguling dan jatuh. Kalau sudah telur yang lain tadi itu sudah tergulung jatuh begitu ya, terguling jatuh, maka si kedasi ini akan menitipkan telurnya ke sarang itu. Nah ini loh yang saya mau katakan bahwa dia itu burung yang punya tabiat yang tidak baik. Tabiatnya itu sangat buruk sekali. Jadi bagaimana itu ya? Akhirnya burung lainlah yang akan mengerami lalu kemudian membesarkan anak-anaknya. Dan parahnya itu ya, parahnya anak kedasi juga akan mewarisi sifat yang sama, sifat yang jahat itu. Jadi kalau dia nanti itu menetas lebih dahulu, maka dia juga akan mulai menyingkirkan gitu ya telur yang lainnya. Kalau misalnya telur yang lain itu juga sudah mulai menetas, maka anak-anak kedasi ini akan mulai mencakari jenis burung yang lain itu sampai mati gitu ya. Dan tidak hanya itu gitu ya, tidak hanya itu. Maka si anak-anak kedasi ini juga akan merampas semua makanan itu untuk dirinya sendiri. Maka anak-anak burung yang lain itu tidak akan kebagian makanan. Nah, Kak Ella, Kak Kevin, jadi karakter dari burung kedasi itu kalau mau diserupakan itu mirip dengan sifat orang berdosa gitu ya. Nah, dari kita perlu menyadari bahwa kita kan telah membawa sifat dosa bahkan sejak masih di dalam kandungan ibu kita itu ya, tanpa perlu diajari. Coba bayangin ya, anak-anak tidak perlu diajari gitu, mereka itu bisa otomatis berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya, atau mungkin dengan kata lain tidak perlu diajari, anak-anak pun bisa bohong gitu ya, bisa bohong, bisa tidak jujur, bisa bersikap egois. Bahkan kadang kalau kita lihat anak-anak itu kan dia melakukan kesalahan, dia tidak berani untuk mengakui kesalahannya, tapi justru nuduh orang lain. Artinya menimpakan kesalahan yang sudah dibuat itu kepada orang lain, dan itu semua adalah natur dari dosa. Nah, tanpa disadari sebenarnya kita itu telah diperbudak oleh dosa. Menyedihkan ya, menyedihkan kalau kita tidak punya kuasa untuk mengubah sifat dan karakter buruk tersebut. Nah, tetapi bersyukur di dalam anugerahnya yang besar, Allah telah mengaruniakan Kristus Yesus untuk menebus, menyucikan, dan menyelamatkan orang berdosa. Ia yang membarui pikiran kita, Ia yang membarui perasaan kita, Ia juga yang membarui kehendak kita, sehingga kita dapat mengetahui dan melakukan apa yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah. Dan tentunya ya, kita pun dapat memberkati banyak orang gitu ya, dengan apa? Dengan ya hidup baru kita gitu ya. Kalau saat ini Kristus sudah membarui hidup kita, maka sudah tidak selayaknya lagi kita hidup dengan cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka mari kita gunakan kehidupan kita ini dengan sebaik mungkin. Hidup kita ini adalah sebagai manusia baru dan bukan sebagai manusia lama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Melalui burung kedasi, kembali kami diingatkan siapakah diri kami sebenarnya. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Namun hanya karena kasih Kristus, hanya karena salib Kristus, maka kami semua beroleh pengampunan. Terima kasih, karena salib-Mu, karena pengorbanan-Mu, kami boleh menjadi manusia baru. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam manusia baru kami dan meninggalkan cara hidup kami yang lama. Supaya melalui seluruh kehidupan kami boleh menjadi teladan, kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Amin.